sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025, dan kini kita masih diberi kesempatan untuk menjalani tahun 2026. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kami di tahun 2026 ini. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 demikian. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernazar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 22. Demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun, sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, tak kala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya
kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan diambil dari buku Wasiat Kekal dengan tema Kiranya. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas sesuai dengan hukum. Mazmur 72 ayat 2. Kata kiranya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia termasuk dalam kelompok kata yang menyuarakan atau menyampaikan harapan. Misalnya, keadaan ibu dan bapak di kampung halaman sehat-sehat saja. Atau kiranya beliau diberikan umur panjang sehingga dapat terus memimpin perusahaan ini. Namun sebagaimana sifat harapan, pada umumnya hal itu belum tentu terjadi. Bahkan bisa saja yang terjadi justru sebaliknya. Itulah sebabnya orang biasanya merespon kalimat yang diawali dengan kata kiranya dengan ucapan amin sebagai bentuk afirmasi terhadap kondisi yang diharapkan. Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberi tema Mazmur 72 sebagai doa untuk pemerintahan raja yang adil. Dapat mengerti karena sebagai sebuah doa, Mazmur ini mengandung banyak kata kiranya. Harapannya Tuhan mengabulkan berbagai permohonan tersebut sehingga terwujud pemerintahan yang adil dan bijaksana dan rakyat bisa hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Siapa yang tidak ingin hidup dan berkarya dalam kondisi ideal seperti ini, bukan? Apakah hanya raja tertentu yang membutuhkan doa yang dipanjatkan dalam Mazmur 72? Tentu saja tidak. Setiap raja dan pemimpin membutuhkan doa ini karena mereka adalah manusia biasa yang rentan melakukan kekeliruan dan kesalahan. Dalam semangat tahun baru hari ini, kita diajak untuk mendoakan mereka. Yuk, mari. Amin. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yaitu Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Eli Asan, Ibu Yani, dan Ibu Neni, dan bagi jemaat lainnya yang tidak kami sebut namanya. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, agar mereka selalu berharap kepada Tuhan, dan selalu sabar menghadapi segala penyakit yang dideritanya. Mempunyai hati yang berserah, dan keyakinan serta iman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Berkati ya Bapa untuk setiap obat dan setiap pengobatan yang dilakukan, sehingga menjadi kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesehatan dan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi mereka.
Ya Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun yang bersuka cita karena Tuhan telah anugerahkan kehidupan kepada mereka untuk mereka jalani, yaitu Claire Alicia Utama, Bapak Wiradat Anindito, Ibu Puji Timbaruningsih, Ingrid Irawati, Hans Christian Putra Kalamansur, dan Ibu Esther Subrata. Tuhan berkati untuk kehidupan yang mereka jalani, baik pekerjaan, usaha, pendidikan mereka, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Berikan kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu melimpahi kehidupan mereka, dan mereka selalu mengandalkan dan selalu berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk gereja yang kami sayangi, yaitu GKI Sudirman. Tuhan sertai untuk jemaat-Mu, berkati dengan kesehatan yang baik dan berkat yang melimpah. Sertai juga Bapak Pendeta Yosafat beserta Ibu Ola. Tuhan juga yang akan berarti kehidupan mereka, sehingga mereka selalu menjadi gembala yang baik. Dan sertai juga untuk para majelis aktivis, Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka semua dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Doa kami, jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.